Shalom, Bapak Ibu semuanya. Senang bisa diberi kesempatan pada hari ini untuk kita sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada hari ini mengucap syukur buat setiap kebaikan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan, sudah Tuhan siapkan, dan yang akan Tuhan berikan buat kami dalam sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapak. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan seperti yang Alkitab katakan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Senang bisa kembali diberikan kepercayaan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pada hari ini, saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menurut saya hari ini sangat penting. Bagaimana hari-hari ini banyak orang, kita semua sedang mungkin berdoa. Bagaimana kita mengalami tanah perjanjian. Bagaimana kita boleh menggenapi janji Tuhan. Bagaimana kita boleh menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Nah, mungkin kalau nyanyi seperti itu karena hidupku menggenapi firman-Mu. Wow, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Wah, dahsyat saudara ya. Tapi ternyata kita mesti belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa tanda-tanda ajaib, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, tanah perjanjian dalam hidup saudara dan saya itu memang diberikan oleh Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang membuat kita bisa gagal untuk menggenapi, menerima penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Wah, kok bisa ya Pak? Bisa. Saudara, saya akan ambil sebuah kisah dari Alkitab yang kita tahu sama tahu dan saya percaya kita sudah banyak dengar, tapi saya mau angkat lagi cerita ini, tema ini, supaya kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang boleh disebut beruntung dan berhasil seperti kata firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kisah apa? Kisah orang Israel. Saudara, kita tahu bagaimana Israel, singkat saja ya, bagaimana orang Israel diperbudak di tanah Mesir selama kurang lebih 400 tahun, 430 tahun, dan kemudian Allah mempunyai inisiatif untuk membawa umat Israel itu keluar dari tanah perbudakan itu menjadi bangsa yang merdeka menuju satu tempat yang disebut tanah perjanjian yang dikatakan berlimpah susu dan madunya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah, tapi saudara bisa bayangkan nggak seperti ini? Bayangkannya apa Pak Martin? Saudara, bayangkannya gini, orang Israel ini sudah ratusan tahun, bahkan dikatakan sudah kurang lebih 400 tahunan sampai 430 tahunan mereka ini diperbudak di Mesir. Bapak Ibu, apa artinya? Artinya gini, misalnya ada satu orang ya, anggaplah kita, anggap kita ini waktu itu sebagai orang Israel yang diperbudak di tanah Mesir. Lalu kemudian ketika kita bangun, saudara bisa bayangkan orang Israel saja, waktu orang Israel itu bangun, maka ketika dia melihat di sebelah kanannya, wah, ada pasangannya. Siapa? Budak. Kenapa? Karena seluruh orang Israel diperbudak. Jadi waktu kita bangun, orang Israel itu bangun, dia melihat ke kanan atau ke kirinya, ada pasangan hidupnya, wow, budak. Waktu dia buka kemahnya, maka dia melihat juga anak-anaknya, budak. Dia melihat ke sebelah yang lebih jauh lagi, orang tuanya, saudara-saudaranya, semua budak. Lengkap saudara? Jadi semua lingkungan mereka, lingkungan sekitar daripada orang Israel, saudara, adalah budak. Itu mengapa tidak mengherankan dan boleh dipastikan bahwa orang-orang Israel pada zaman itu memiliki mentalitas budak. Kenapa? Karena dari lahir sudah budak, hidup sebagai budak, dan mati pun sebagai budak. Orang di sekeliling mereka semua budak. Oke? Nangkep ya? Mereka tidak punya mentalitas pemimpin. Mereka tidak punya mentalitas pemenang. Kenapa? Taunya mereka budak. 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 Budak itu apa artinya? Lebih rendah daripada pembantu. Daripada staf asisten rumah tangga, dan sebagainya. Budak itu sepertinya hampir nggak punya hak. Nah, dengan sikap seperti itu, dengan mentalitas yang ada seperti itu, mereka dibawa keluar
dari tanah penjajahan di Mesir, saudara, tanah perbudakan, menuju tanah perjanjian. Betul, Allah menjanjikan sebuah tempat yang dikatakan sebagai tanah perjanjian. Tapi kita tahu kan kisahnya, bagaimana orang-orang Israel itu akhirnya gagal masuk tanah perjanjian. Kenapa mereka bisa gagal? Karena mereka memiliki mentalitas budak dalam hidup mereka. Seringkali juga kita terima janji Tuhan, didoakan, kita dinubuatkan, diprofetikan, wow, terima janji Tuhan. Yes, amin. Sering pula kita baca Alkitab, dan kemudian kita mendapatkan firman Tuhan yang menjadi rema. Logos itu berubah menjadi rema dalam hidup saudara dan saya. Dan kita berkata, amin. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Wow, ya saudara. Apa yang terjadi? Kita mengaminkan. Tapi kenyataannya banyak orang, bahkan mungkin saudara dan saya, kita tidak terima janji itu dan belum masuk dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Kenapa? Gampang. Di depan saya sudah bicarakan, saudara sudah kasih highlight, karena kita masih memiliki mentalitas budak. Dan hal inilah yang kita mau bahas, kita mau belajar sama-sama, supaya saudara dan saya bisa bebas, lepas dari keterikatan mentalitas budak. Yang mau katakan amin. Nah, Bapak Ibu, cepat saja ya Bapak Ibu. Apa sih yang disebut sebagai mentalitas budak dalam hidup orang percaya? Dalam hidup kita ini, kita memiliki beberapa mentalitas budak. Hari ini kita akan belajar dengan cepat, Bapak Ibu. Saudara dan saya, jangan sampai memiliki mentalitas budak yang seperti kita mau belajar pada hari ini. Itu yang membuat mereka gagal, saudara. Secara fisik mereka diperbudak. Secara mentalitas ternyata orang Israel juga memiliki mental budak, diperbudak. Saudara, sehingga membuat generasi pertama orang Israel yang keluar dari Mesir gagal masuk tanah perjanjian. Saudara, apa saja mentalitas budak yang mesti kita belajar, Pak Martin? Yang pertama, kita belajar mentalitas budak. Mari cek ya sama-sama, kita cek sama-sama, saya juga kembali cek hati saya, hidup saya, dan kita sama-sama mau cek, kita sama-sama belajar. Mentalitas pertama yang dimiliki oleh budak, yang membuat kita tidak masuk dalam tanah perjanjian. Yang pertama adalah Bo Cheng Li. Apa saudara? Bo Cheng Li. Lupa. Apa itu Bo Cheng Li? Maaf ya, saya ini keturunan Chinese, saudara. Jadi saya akan pakai istilah Bo Cheng Li. Apa itu Bo Cheng Li? Buat yang tahu, katakan amin. Yang nggak tahu tanya sama sebelahnya kalau lagi nonton bareng, saudara, sering bareng. Kalau yang nggak tahu, saya akan kasih tahu. Bo Cheng Li adalah artinya tidak tahu aturan. Oke, saya akan buka satu ayat dulu ya, biar saudara punya ayatnya. Keluaran 13, ayatnya yang ke-17. Keluaran 13 ayat 17 berkata seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Wow, saudara, dengar baik-baik ya Bapak Ibu. Allah tahu, saudara, dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun, nah ini ada, walaupun jalan itu paling dekat. Sebetulnya dekat saja, saudara. Nggak perlu 1 tahun tuh nyampe tanah perjanjian. Tapi Allah buat muter. Kenapa? Allah tahu mereka masih memiliki mentalitas budak. Dan sayangnya, mereka semua gagal kecuali Yosua dan Kaleb yang kita tahu akhirnya masuk tanah perjanjian. Dan Allah tahu mereka, sebab itu dikatakan firman Tuhan, jangan-jangan mereka akan menyesal. Kenapa? Karena ada peperangan. Banyak orang berpikir, wah, masuk tanah perjanjian, Allah janjikan, semua baik, semua aman, semua gampang, semua mudah. Enggak, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang harus kita hadapi. Ada peperangan, ada padang gurun, ada lembah air mata. Tapi melewati semua itu, membuat kita makin kuat
dalam kehidupan kita, dan kita akan meraih hasil yang akhirnya adalah happy ending bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak siap dalam menghadapi peperangan dalam hidup kita cuma taunya berkat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Saudara, saya khawatir ketika kita menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan problem, peperangan bahkan, kita akhirnya kalah. Kenapa? Karena mentalitas budak masih dalam hidup saudara dan saya. Saya katakan tadi, apa itu mentalitas budak? Mentalitas budak yang pertama adalah tidak tahu aturan, Bo Cheng Li. Maunya apa artinya? Artinya mereka selama ini kan mau cuma tahu diperintah, nggak pernah berinisiatif, nggak pernah belajar tanggung jawab, belajar bisa memimpin, mengatur hidupnya. Mereka nggak tahu. Sehingga mentalitas budak yang pertama saya katakan Bo Cheng Li, nggak tahu aturan. Mereka setelah bebas, wah dahsyat. Sekarang aku dibebaskan dari perbudakan, gitu kan kata orang Israel. Dan mereka akhirnya tidak mau ikut aturan. Mereka maunya jalan pintas, tidak mau ikut aturan Tuhan. Padahal Tuhan sudah buat aturan-aturan. Dalam kekristenan juga sama. Kita pengen mujizat, kita pengen diberkati, tapi baca Alkitab dengan baik. Setiap janji Tuhan, setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan, itu ada syaratnya Bapak Ibu. Bahkan keselamatan pun ada syaratnya. Apa syaratnya? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya dalam hidup kita, betul nggak? Itu kan syarat. Betul nggak Bapak Ibu? Ada janji, ada syarat. Tapi orang Israel ini, banyak orang Kristen hari ini juga nggak mau. Cuma mau berkatnya, cuma mau mujizatnya, tanpa melakukan syaratnya. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu saya katakan Bo Cheng Li. Ada yang Bo Cheng Li? Saya percaya nggak ada ya. Saudara. Nah, orang Kristen yang punya mentalitas budak, maunya gampang, semua serba gampang, bahkan menjadi Kristen murahan. Saudara. Tidak mau menabur, tapi mau nyenuai. Wah, kami terima tuayan 100 kali ganda, tapi nggak nabur. Maaf, itu namanya rampok. Ya kan? Namanya rampok. Kamu nggak menabur, tapi kamu pengen menuai. Nggak bisa. Saudara. Tidak setia, pelayanan asal-asalan, hidup sembarangan dan sembrono, tapi mau diberkati. Nggak bisa. Nah, dalam hidup kita ini ada aturan-aturan yang sudah Tuhan buat. Alkitab catat ini, saudara. Bukan cuma mencatat ribuan janji Tuhan, tapi juga mencatat ribuan perintah dan aturan Tuhan. Itu kan yang jarang dikhotbahkan hari-hari ini. Pokoknya gampang, simsalabim. Oh, grace, anugerah. Saya percaya banget. Saya terima grace, saya terima anugerah, favor, kasih karunia Tuhan. Kalau bukan tanpa itu, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak layak. Tapi ada bagian kita, saudara. Amin. Oleh sebab itu, mentalitas pertama yang membuat orang Israel gagal masuk tanah perjanjian. Dan membuat banyak orang Kristen hari-hari ini gagal masuk dalam tanah perjanjian dia pribadi masing-masing. Adalah yang pertama, Bo Cheng Li. Gak bisa diatur. Malah maunya ngatur. Dan ngaturnya kacau, sembrono. Maunya dia. Kalau kata bahasa kita mungkinnya karep dewek. Kuma aing, kalau kata orang Sunda. Kuma aing, karep dewek. Nggak bisa Bapak Ibu. Amin. Itu yang membuat orang Israel gagal. Itu mentalitas pertama, saudara. Yang membuat orang-orang Israel dan mungkin orang Kristen gagal. Kita gagal masuk dalam tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan loh sebetulnya buat saudara dan saya masing-masing. Ambekan, saudara. Marahan. Nggak bisa, saudara. Oke? Itu yang pertama. Ada yang mau Cheng Li? Bertobat. Oke, saudara. Kalau namanya Cheng Li, masih apa? Itu bagus, Cheng Li, tahu aturan. Tapi kalau ada Bo di depannya itu, berarti tidak. Tidak tahu aturan. Saya berdoa, tidak ada orang yang Bo Cheng Li yang dengarkan program ini. Amin. Saudara, yang mentalitas kedua, yang membuat orang Israel gagal. Dan kita juga sering gagal. Yang pertama tadi apa? Ingat? Bo Cheng Li. Yang kedua, Bo Kamsiah. Oke? Bo Kamsiah. Apa itu Bo Kamsiah? Tidak tahu berterima kasih.
tidak tahu bersyukur. Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. 3. Dan berkata kepada mereka, apa? Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Halo Bapak Ibu, kita tahu kisah ini kan. Orang Israel diperbudak 400 tahun, saudara. Enggak punya hak apa-apa, saudara. Tapi ketika mereka baru menghadapi sedikit persoalan, sedikit masalah dalam hidupnya, mereka melupakan kebaikan Tuhan yang sudah menurunkan 10 tulah kepada orang kepada orang Mesir. Dan tidak ada satupun tulah itu mengenai mereka, orang Israel. Tapi mereka lupa akan kebesaran Tuhan. Mereka lupa akan keajaiban Tuhan. Bisa ditutup slide-nya. Oke. Teksnya bisa tutup. Mereka lupa akan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan baik Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan mereka cuma melihat masalah yang di depan mereka saja. Bokamsyah. Gak tahu bersyukur. Gak tahu berterima kasih. Berapa banyak orang yang mengaku orang percaya. Orang Kristen juga sama seperti itu. Mereka lupa mujizat Tuhan. Kita lupa akan kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Kita lupa bahkan janji-janji Tuhan yang kita terima. Yang kita ada cuma masalah, aduh Tuhan, kurang ajar Tuhan. Waduh, galak sekali. Kita pikir Tuhan itu membantu kita. Satpam kita, bahkan budak kita yang bisa kita atur. Dan ketika keadaan situasi tidak seperti yang kita inginkan, kita komplain. Kita marah, kita ancam Tuhan. Kita bersungut-sungut. Kenapa Tuhan? Wah, Tuhan gak adil, dan sebagainya. Ingat akan semua kebaikan Tuhan. Tapi banyak orang hari ini gak ingat. Mereka cuma lihat masalah yang ada, problem yang ada. Padahal kalau kita melihat, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Amin, saudara. Kalau kita ingat, kita bisa duduk tenang sebentar saja. Sebab itu firman Tuhan katakan apa kan Bapak Ibu? Jadilah kamu tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Kita bisa diam saat teduh. Kita bisa mengingat, oh Tuhan baik. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong kita. Katakan amin. Kita nggak bersungut-sungut. Jangan nggak langsung, wah belang, meledak, ngambek, marah. Bersungut-sungut, nggak tahu berterima kasih. Ya, saudara, mereka sudah melihat kebaikan Tuhan. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. 10 tulah yang saya katakan tadi kena orang Mesir, tidak satu pun kena orang Israel. Mereka lupa. Laut merah, laut terbelah. Mereka lupa. Mereka dikasih makan sama Tuhan, mana setiap hari. Mereka lupa. Mereka mendapatkan air di tengah padang gurun. Mereka lupa. Yang mereka lihat cuma, wah sekarang lapar, sekarang kita punya kesusahan. Itu saja. Jadi Kristen yang cemen. Kristen yang gampang ngambekan. Ngomel aja bisanya. Komplain. Dan tidak tahu berterima kasih. Poin nomor 2 ini dulu ya. Tidak tahu berterima kasih. Orang Kristen yang punya mentalitas bokamsyah ini. Selalu melihat apa yang kurang. Lihatnya kurang aja. Kurang aja. Kurang. Hidupnya serba kurang. Kurang. Padahal sudah diberkati dengan keluarga yang baik. Suami istri yang baik. Anak-anak yang baik. Orang tua yang baik. Tapi kurang aja ingatnya. Dilihatnya kurang aja. Yang kurang aja. Selalu lihat yang kurang. Saudara ngerti kan, saya nggak usah panjangkan ini. Banyak orang Kristen hari ini, bahkan orang Kristen, melihat hidupnya yang kurangnya saja. Nggak ada yang lebihnya diperhatikan. Sebetulnya memang hidup ini ada kurang dan ada yang lebih. Ya, masing-masing. Setiap kita pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi mari kita melihat itu sebagai sebuah keseimbangan yang Tuhan berikan untuk membuat hidup saudara dan saya menjadi semakin indah dan semakin indah dalam mata Tuhan
dalam hidup kita buat berkat, menjadi berkat buat banyak orang. Yang setuju katakan amin. Amin. Selalu mengucap syukurlah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Bersyukur, banyak bersyukur. Orang Israel gagal masuk tanah perjanjian pada zaman itu. Karena mereka punya mentalitas budak yang kedua, yaitu bokamsia. Amin. Selalu merasa kurang. Tapi saudara-saudara saya adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur. Katakan amin. Aku orang yang tahu mengucap syukur. Katakan ya, ya, amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan. Yang pertama, bocengli. Yang kedua, bokamsia. Bokamsia apa? Tidak tahu mengucap syukur. Tidak tahu berterima kasih. Yang ketiga adalah bocuan. Bocuan. Apa itu bocuan? Tidak tahu diuntung. Tidak tahu diri. Saudara, ayatnya Keluaran 14. Bisa tolong dibantu lagi? Keluaran 14 ayat 11 dan 12. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Keluaran 14 ayat 11 12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Oh, ini bersungut-sungut lagi nih. Bokamsia ini. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ngapain artinya? Ngapain kamu Musa bawa kami keluar dari Mesir? Lanjut. Dan mereka berkata, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Waduh. Oke? Mereka benar-benar nggak tahu diuntung, Bapak Ibu. Oke, boleh tutup saja. Mereka benar-benar nggak tahu diuntung. Mereka sudah diselamatkan, ditebus. Itu kan artinya, ditebus dari perbudakan. Masuk sebagai bangsa yang merdeka, dibawa oleh Tuhan, akan dibawa oleh Tuhan menuju tanah perjanjian. Tapi mereka, tadi kita baca ayatnya, sikap hati mereka yang keluar dari bibir lidah dan sikap tindakan mereka mencerminkan selalu tidak pernah puas, nggak tahu diuntung. Apa nggak ada kuburan di Mesir? Sehingga kamu mesti bawa kami mati di padang gurun? Buat apa? Dan bla 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 kita baca. Israel diselamatkan, tapi kita malas, orang Israel malah komplain dan menyalahkan. Mentalitas budak. Yang ketiga, bocuan. Tidak tahu diuntung. Nggak tahu diri. Kalau saya istilah sekarang sayanya. Nggak tahu diri lah. Bocuan namanya. Kan orang tanya cuan-cuan gitu kan ya. Untung-untung. Tapi saya mau ngomong, bocuan. Ketiga, mentalitas yang ketiga. Tidak tahu diri. Taunya ngeluh. Taunya protes. Taunya menyalahkan. Taunya nggak mau percaya aja. Dan masalahnya banyak orang Kristen takutnya hari-hari seperti itu. Mereka juga sudah tebus. Kita sudah tebus dengan harga yang lunas dibayar. Hidup kita, keselamatan kita. Lunas dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Tapi kita sama seperti orang Israel. Tanpa sadar. Udah diselamatin, komplain. Ah Tuhan. Tahu gitu mah enak hidup zaman dulu ya. Gak usah hidup kayak seperti yang Tuhan mau. Hidup mesti baik, mesti benar. Gak boleh ini, gak boleh itu. Dan kita ngomong cuma begitu saja. Mereka zaman dulu Tuhan. Bebas aku. Mau hidup nggak benar, mau hidup dugem terus, mau hidup mohon maaf melacur terus, mau hidup nggak benar terus, bebas, merdeka. Lalu kekristenan bukan seperti itu, Bapak Ibu. Kalau punya mentalitas seperti itu, mari kita berdoa sama-sama, Tuhan ampuni saya. Aku mau berkata dalam nama Yesus, terlepaslah mentalitas budak ini. Katakan amin. Ya, jangan punya mentalitas seperti orang Israel. Yang ketiga tadi, bocuan, nggak tahu diuntung. Nggak tahu berterima kasih tadi sebelumnya. Yang sekarang tidak tahu untung, nggak tahu diri. Komplain terus. Di sini sih nggak ada ya yang dengarkan ini, puji Tuhan nggak ada. Jangan sampai ada. Oke? Mereka sukanya mengeluh. Mereka nggak percaya.
Nggak percaya. Kenapa? Karena yang mereka lihat cuma problem, cuma masalah. Mata mereka cuma tertuju sama masalah. Tadi masalah kelaparan, ngambek. Sekarang ada masalah lagi, komplain, marah-marah sama Tuhan lagi. Saudara, ya Musa, kepada Musa marahnya, tapi kan sama-sama seperti kepada Tuhan. Karena Musa itu melambangkan juga pemimpin mereka, yang membawa mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka nggak bisa melihat masa depan yang Tuhan janjikan. Orang Kristen juga seperti itu banyak. Kita nggak bisa melihat masa depan utuh yang Tuhan janjikan. Cuma lihat yang depan mata saja. Masalah, nggak terlalu besar sebetulnya masalah. Mungkin cuma sebesar ini ya. Tapi kalau ditaruh di depan mata, begini saudara, ini menutupi semua pandangan hidup kita. Betul nggak saudara? Ya. Oleh sebab itu, biarlah kata firman Tuhan, biarlah mataku tertuju padamu. Mata kita hanya tertuju sama Tuhan. Bapak Ibu, bayangkan, saudara, jangan jadi orang Kristen yang punya mentalitas ketiga dalam hidup kita. Mentalitas bocuan, nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Udah ditolong, udah diberkati, tapi kita maunya komplain. Demikian pula dalam hidup horizontal kita bersama dengan teman-teman, saudara kita, keluarga kita. Berapa banyak orang akhirnya berhenti memberkati kita, berhenti berhubungan dengan kita, karena kita ini bocuan, nggak tahu untung, nggak tahu diuntung, nggak tahu diri. Mudah ditolong, malah menggigit. Maaf ya Bapak Ibu. Ya, udah ditolong, bukannya bersyukur, bukan berterima kasih, malah komplain, Allah masa tolong cuma segini. Kan kamu bisa kasih lebih buat saya. Waduh, kok lu yang nentukan orang mesti tolong lu berapa? Kan kita juga nggak tahu dia punya berapa sebetulnya. Punya kesusahan apa. Kita ukur cuma dengan keinginan kita, keegoisan kita aja. Berapa banyak orang Kristen seperti itu kan? Udah ditolong, dipercaya, waktu bangkrut, ditolong sama orang kasih modal, dikasih pinjem, misalnya ini saudara, dikasih pinjem, bukan dikasih loh, kasih pinjem, nanti kalau kamu punya, kamu kembalikan. Gak pernah dikembalikan. Lupa semua. Bahkan berkata, alah modal segini, cukup apa? Udah bersyukur ada orang tolong kita. Tapi banyak orang lupa. Forget it. Gak tahu diuntung. Intinya udah gampang. Jadi marah. Saudara saya. Jadi marah. Gak tahu diuntung. Banyak orang Kristen begitu. Bahkan para pendeta pun, saudara. Apa ya? Ada dua pilihan. Saya pilih yang mana? Para pendeta pun, saya pilih yang kedua. Melihat banyak orang-orang yang gak tahu diuntung. Ya, kami mohon maaf. Sering melihat orang-orang gak tahu diuntung. Udah ditolong, udah diberkati, udah dibimbing, tetap hidupnya nggak berubah. Malah nyalakan pendeta. Wah, pendetanya sih nggak tolong gua secara duit, cuma doain doang. Ya, halo, halo. Kalau dipanjangin panjang banget ini mah. Tapi saudara, saya percaya adalah orang-orang yang smart kan, seperti program ini. Smart, pasti tahu. Kalau ada kita yang sampai hari ini masih bocuan, nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, bertobatlah. Tapi kalau ada orang yang seperti itu, teman-teman kita seperti itu, omongin. Kalau nggak bisa diomongin, tinggalkan, Bapak Ibu. Nggak usah berhubungan dekat dengan mereka. Cuma cukup say hello. Buat apa, saudara? Sebab, kenapa Pak mesti tinggalkan kalau udah diomongin nggak bisa? Cuma. Kalau kita tahu, kalau kita berkumpul dengan orang-orang model begitu, tanpa sadar kita pun akan terkontaminasi. Berkumpul sama orang-orang yang punya mentalitas budak. Bocengli, bokamsia. Nah, terus apa lagi tadi? Bocuan. Tanpa sadar kita pun akan terkontaminasi, Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan sudah ngomong kan, pergaulan yang buruk merusakkan. Itu kata kerja kan? Merusakkan. Pelan-pelan, pasti dia bekerja. Merusakkan kebiasaan yang baik. Sebab itu, kalau hari ini kita punya 3 mentalitas budak yang barusan saya sampaikan, ayo bertobat. Koreksi diri dan bertobat. Tapi kalaupun kau punya teman-teman yang seperti itu, sudah, saudara, doakan, nggak usah dekat-dekat, tetap berteman, tidak usah bersahabat dengan mereka. Selesai Pak Martin? Belum. Saudara, masih ada. Yang keempat, yang mau saya bilang, membuat saya mulai, waduh, jadi marah saya nih. Bokang tahu.
Oh, saudara. Apa itu bokang tahu, saudara? Saya mau ngomong ini, bokang tahu, saudara. Mudah memberontak, bokang tahu. Kalau kita ngomong sama orang kan, kalau orang Chinese ya, wah bokang tahu ini mah. Nggak ada untungnya bergaul sama dia. Kenapa? Karena suka memberontak. Orang Israel itu suka memberontak. Bilangan 14 ayat 2 dan 4. Oh, ini ayatnya, ini ayat Israel semua ini. Bilangan 14 ayat 2 dan 4. Bersungut-sungutlah. Apa? Apa Bapak Ibu? Baca sama-sama yuk. Bersungut-sungutlah semua orang Israel. Duh ilah ilallah begitu kan ya. Ampun, Masya Allah, ya Tuhan Allahku, Yesus Tuhan. Kenapa? Bersungut-sungutlah semua orang Israel. Semua loh. Kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada Musa dan Harun. Aduh, ngomong lagi aja. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Berikut 3 dan 4. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, saling ngobrol, saling ngegosip, saling menghasut, saling mempengaruhi, dan bersepakat akhirnya nantinya maunya. Apa? Mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Haleluya. Kurang ajar, saudara. Bukan haleluya. Itu loh mentalitas yang keempat yang orang Israel punya. Bokang tahu. Sambil marah ngomong juga. Bokang tahu itu. Maunya memberontak, mudah memberontak. Bersungut-sungut orang Israel kepada Musa. Semuanya. Sekiranya kami mati. Sudahlah, kita akan angkat pemimpin lain. Lalu kita pulang ke Mesir. Waduh, luar biasa itu mah. Mentalitas budak itu maunya kacau, saudara. Kacau aja, bikin kacau. Maunya kacau, kedua maunya bikin kacau. Di gereja banyak nggak orang seperti itu, Pak Martin? Sudah jauh sendirilah ya. Maunya bikin kacau. Pemimpin ngomong apa, dia kasak kusuk di bawah. Boom. Ayo kita keluar rame-rame dari gereja. Bokang tahu. Mentalitas budak. Boleh tutup saja. Maunya kacau. Gampang melawan otoritas. Tidak bisa dipimpin. Maunya mimpin diri sendiri. Maunya mimpin pemberontakan. Mimpin kekacauan. Bahkan orang Israel ingin kembali ke Mesir. Artinya apa? Lebih pengen, keinginan mereka lebih pengen diperbudak. Jadi budak. Gak punya hak apa-apa. Daripada taat menuju janji Allah. Itu membuat mereka benar-benar gagal masuk tanah perjanjian. Banyak orang Kristen juga mohon maaf seperti itu akhirnya. Mereka gagal masuk tanah perjanjian karena mereka nggak mau taat sama janji Tuhan, sama tuntunan Tuhan. Mereka mau bikin kacau, ditempatkan sama Tuhan di satu tempat untuk bertumbuh secara rohani, misal di gereja. Tapi mereka maunya bikin kacau, komplain, menghasut teman-teman, saudara. Langsung udah nggak pakai gosip lagi lah, menghasut teman-teman supaya berontak. Udah kita keluar sama-sama. Waduh, itu luar biasa, saudara. Bokang tahu. Bapak Ibu, tanpa sadar, mentalitas seperti itulah yang membuat orang Israel gagal masuk tanah perjanjian. Dan aplikasinya juga membuat orang Kristen hari ini gagal masuk dalam penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Itu mengapa hidup mereka begitu aja. Nggak berubah. Gitu aja.
Tapi saya berdoa nggak ada yang seperti itu ya. Amin. Kalau ada ya bertobat. Sama-sama bertobat. Katakan amin. Habis Pak Martin, yang terakhir, yang kelima. Biar genap. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bo Cheng Li. Bo Kam Xia. Amin. Bo Chuan. Bo Kang Tao. Yang kelima, masih banyak ya. Bodoh. Nah itu. Saya tutup aja. Jadi nggak ada lagi bobo yang lain. Bodoh. Apa itu bodoh? Bodoh aja. Saudara. Pikirannya pendek. Bahkan bukan hanya bodoh. Bebal. Saudara. Saya pakai bahasa yang lebih keras. Bebal. Bebal itu lebih dari bodoh. Bodohnya bodoh. Rajanya bodoh. Nah, itu dia. Bebal. Dalam Keluaran 32 ayat 1, Bilangan pasal 21 ayat 5, saya akan bacakan saja ya biar cepat. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa tidak turun-turun dari Gunung Sinai, karena Musa sama Tuhan kan, di atas puncak Gunung Sinai, dan orang Israel tuh tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan, maunya jauh aja. Maunya jauh, jangan Musa aja sana yang dekat, Musa saja, kita mah jauh-jauh aja di bawah. Saudara. Dan ketika mereka melihat Musa nggak turun-turun, mereka berkata, wah sudahlah, kayaknya nggak bisa lah. Udah kita buat yang lain saja. Mereka membuat patung lembu emas. Kita tahu kisah ini. Dan ketika Musa turun, Musa marah. Tuhan juga marah. Kenapa? Artinya Pak Martin. Mereka tuh bodoh. Pikiran mereka pendek. Sudah sejauh itu mereka dipimpin oleh Tuhan. Sudah sebanyak itu mereka melihat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi mereka nggak pernah bisa berpikir yang panjang. Mereka bodoh, bebal. Pikiran mereka pendek. Mentalitas budak itu cuma melihat yang sedikit, saya katakan tadi. Berpikirnya pendek. Mereka hanya mengejar berkat sesaat. Mana. Oh, lapar, bosan mana. Minta daging. Oh, daging. Mereka makan rakus. Sampai banyak yang mati. Dihukum sama Tuhan. Aus sedikit. Aus. Oh, mereka teriak-teriak. Sampai bahkan Musa pun gagal akhirnya masuk tanah perjanjian. Karena mereka Musa kesel sama bangsa ini. Itu mengapa saya katakan tadi kan, kalau engkau punya teman yang punya mentalitas budak ini, sudah jauhilah. Jangan-jangan kamu juga jadi tawar hati, kamu jadi kesel, dan kamu salah di hadapan Tuhan. Kita salah di hadapan Tuhan loh. Minggir aja. Tapi kalau jadi pendeta nggak bisa. Ya, kalau ada pendeta yang dengar ini kan kita nggak bisa. Oh, udah ada jemaat seperti ini, kita tinggalkan. Nggak bisa. Itu mengapa banyak pendeta yang juga bisa jadi tawar hati. Saya 21 tahun loh jadi gembala jemaat. 31 tahun pelayanan, 21 tahun jadi gembala jemaat. Saya nggak bisa lari. Oleh sebab itu, saya, dan saya percaya mungkin para gembala juga yang di sini, memerlukan doa jemaat Tuhan. Tolong doakan kami. Sebab kami menghadapi orang-orang yang bo tadi. Dan kami nggak bisa keluar. Ya dong, kan dia jemaat misalnya. Kalau bukan jemaat, nggak usah diurus istilahnya. Tapi karena kasih Tuhan pun, kami tetap mau mengayomi mereka. Tapi bisa-bisa kami juga jadi tawar hati dan pahit hati. Oke? Balik lagi ke firman Tuhan ya. Poin yang kelima ini. Mentalitas yang kelima adalah bodoh. Pikirannya pendek. Mereka hanya mengejar berkat sesaat. Kepentingan sesaat. Dan cepat marah kalau ada masalah. Bodoh. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar. 5 mentalitas budak. Bo Cheng Li. Lagi. Bo Kam Xia. Bo Chuan. Bo Kang Tao. Bodoh. Jangan sampai 5 mentalitas budak ini ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang sudah diubah oleh Tuhan, oleh Kristus sendiri, yang ditebus dengan harga yang mahal harganya, darah Kristus, menjadi sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru. Dan kita bisa masuk dalam tanah perjanjian, dalam setiap berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti bicara. Kami percaya Tuhan yang sudah menyampaikan apa yang perlu buat kami. Dan biarlah firman yang sudah Tuhan taburkan di hati kami masing-masing pada hari ini melalui firman hamba-Mu sampaikan, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami berubah. Kami bertobat. Kami berubah.
kami tidak punya mentalitas budak. Ampuni kami kalau apabila kami memiliki mentalitas budak selama ini. Tuhan, kami mau bertobat, kami mau berubah Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap kami boleh memiliki mentalitas Kristus, mentalitas sorgawi, mentalitas pemenang dalam hidup kami, dan bukan mentalitas budak. Sehingga kami boleh masuk dalam tanah perjanjian kami masing-masing, yang sudah Tuhan janjikan dan persiapkan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, saya percaya setiap hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saya Martin Chandra, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. God bless you.